mitos, legenda, misteri Gunung Kapur Ciampea, Bogor. Dari mulai legenda dan sejarah kejayaan Kerajaan Tarumanegara, mitos keberadaan istana para lelembut, misteri dan cerita rakyat tentang kemunculan kereta kencana, dan cerita-cerita menyeramkan lainnya, semua akan coba kita buktikan dalam petualangan kita kali ini. Gunung Kapur Ciampea, indah dan menenangkan. Tetapi dalam episode kali ini, Lodaya Kidul Adventure tidak menyuguhkan sisi keindahan dari Gunung Kapur Ciampea, melainkan tentang sisi lain dari gunung ini, tentang mitos, legenda, dan cerita misteri. Akankah kita dapat membuktikan mitos-mitos dan misteri-misteri yang beredar di masyarakat luas tentang gunung ini, Gunung Kapur Ciampea? Assalamualaikum Sobat Lotkit, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapat keberkahan dalam hidup. Oke Sobat Lotkit, langsung saja kita bahas video kita kali ini yang menceritakan tentang eksplorasi malam di suatu tempat yang memiliki sejarah, legenda, serta cerita-cerita misteri yang berada di Gunung Kapur Ciampea, Bogor. Sebelum kami melakukan pendakian, terlebih dahulu kami berbincang-bincang dengan salah seorang narasumber yang kami temui di base camp pendakian Gunung Kapur Ciampea, Bogor, yaitu Ibu Mar. Assalamualaikum Sobat Lotkit. Malam ini saya ditemani oleh Ibu Mar ya Bu ya? Ya Ibu Mar ini sebagai narasumber kami di sini karena kami akan menanyakan beberapa hal, mitos-mitos sejarah yang ada di Gunung Kapur ini. Bu Mar, ya, saya ingin menanyakan nih, mitos-mitos apa sih yang berkembang di Gunung Kapur ini? sebenarnya gini ya, kalau di sini memang itu kerajaan Tarumanegara. Ya. Kalau memang misalnya cuma hanya ada bayangan sekelebat putih, itu kan cuma hanya sepintas doang. Itu nggak bisa mengganggu pengunjung atau yang karena ada yang mengganggu. Terus saya semalam ada ini ya, lihat gerak putih besar, tapi pas saya nengok lagi udah nggak ada. Ya udah, Ibu bilang itu hanya melihat aja. Yang penting kita intinya kalau ke gunung itu maksudnya kita baik, supaya juga nggak bakalan mengganggu dan kita juga nggak ingin diganggu gitu. Ya cuman begitu aja sih. Terus memang ada sekali-kali sekelebatan dan ada juga kadang-kadang sekali sepintasan ular yang lewat doang sih, cuma itu pun di waktu-waktu tertentu, nggak setiap orang melihat, enggak. Itu ular itu di mana Bu? Di treknya? Bukan di sini, tapi bukan jalur yang kiri, bukan jalur yang kanan. Itu pun hanya lewat. Kalau udah mah udah nggak ada, gitu. Nggak pernah ada lihat pelonongan, enggak, cuman hanya lewat doang. Gitu. Berarti itu salah satu penampakan ya Bu ya, yang ada di sini ya. Kami mendapatkan banyak cerita dari Ibu Mar, mulai dari sejarah sampai cerita seram tentang keberadaan wanita cantik penunggu Goa Sigelis. Ada satu lagi, cuma itu namanya Goa Sigelis, di belakang tempat kendron itu ada goa. Kadang-kadang kalau mau menjelang maghrib lah, ya kayak keluar juga dari situ, keluar dari lubang lah. Itu penunggu gua ya Bu ya? Ya, itu. Itu seorang wanita. Orang juga ya Bu. Ya, cuman itu aja sih. Kalau yang lain-lainnya enggak ada.
Oh, berarti itu juga goa itu merupakan salah satu lokasi yang angker ya Bu ya, Ya. di sini itu ya. Ya kalau yang ini Maya bilang gitu sih emang kadang ada yang juga suka pada ke situ. Hanya memang mau mengunjungi itulah. Oh gitu. Nah, kalau memang anak-anak yang susur gua memang masuk nyusur doang gitu. Di dalamnya ada apa gitu. Kalau yang cuma ada yang mitos-mitos juga ada ke situ. Ya acara apalah dia itu tergantung maksudnya masing-masing gitu. Berarti ada ritual-ritual Ya. juga ya di sini ya. Cuman gitu aja sih. Iya iya. Ya Ibu, terima kasih informasinya ya Bu ya. Ya sama-sama. Selesai kami berbincang-bincang dengan Ibu Mar dan mendapatkan beberapa cerita horor ataupun cerita misteri yang beredar luas di kalangan masyarakat. Kami pun memulai pendakian dalam suasana alam yang terasa begitu gelap, dingin, dan mencekam. Gunung Kapur Ciampea memang tidak terlalu tinggi untuk ukuran sebuah gunung. Dengan ketinggian yang hanya 385 meter di atas permukaan laut, tempat ini lebih cocok disebut dengan bukit. Bukit Kapur. Cuma karena hawa dan aura gaib yang sangat terasa menyelimuti gunung ini, jadi walaupun tidak terlalu tinggi, kami merasa energi kami terkuras begitu banyak. Hingga akhirnya Dok merasakan sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Ya, kenapa? Tadi cerita itu Cerita apaan sih? Ibu Mar? Mar, Ya kenapa? ini Ya. Saya tahu lah. kamu tidak. Ya udah jalan. Udah nggak usah ngomong macam-macam, jalan. Aduh, gua pusing ya. Aduh. Pusing kepala gua. Badan gua berat tiba-tiba. Tahu pusing habis lewat itu tuh. Ya, ampun. Belokan. Lu sih ya mau macam-macam ah. Gue cuma cerita gitu doang, Dok. Ini. Masa cerita lu di ini Minum aja dulu. simpan. Tipar. Astagfirullahaladzim. Gue kaget, Ya gue Allah. lu ngikutin gua, Dok. Ya, break dulu dah. Tahu tiba-tiba pusing gua. Aduh, Makanya kalau lagi jalan gini jangan macam-macam ngomongnya. gue apa yang diceritain tadi, gue ngomongin Jadi simpan aja dulu, nanti aja di camp. gitu. Karena gua juga di badannya nih. Tunggu dulu bentar, Dok. Ya deh, istirahat dulu bentar sini ya. Ya. Akhirnya kami istirahat sejenak untuk menetralisir keanehan yang dirasakan oleh Dok. Tadi lu berasa apaan? Merinding aku. Tapi ya merinding mah. Gue cerita itu setelah gue cerita Di mana? Tangga. Serem itu. Ini dia nasi malam.
Setelah Dok merasa lebih baik, kami pun melanjutkan perjalanan. Tidak lama sampailah kami di puncak Gunung Kapur Ciampea. Kami mendirikan tenda, lalu ngobrol-ngobrol santai sambil menikmati suasana malam. Dok, tadi cerita apa aja Dok? Siapa? Makmar. Tadi sih yang gua tangkap ada satu yang lumayan serem ya. Nah tadi waktu menurut lift ini di tanjakan besi biru tuh, nah itu di situ ada penampakan ular dan sekelebat bayangan hitam. Tuh di situ, dan itu katanya itu pintu gerbang. Kalau nggak salah dengar gua tadi itu, kalau nggak salah itu pintu gerbang zamannya raja-raja dulu lah. Itu tadi di tanjakan itu. Dok menceritakan tentang apa yang tadi terjadi pada dirinya. Jadi saat melewati tanjakan itu tuh badan langsung meriang, badan pada Kan gue pernah, sebelum mulai sama lu Dok. Malam kejadian ngomong lu tuh dulu marah-marah ya kan? iya. Badan gue kayak gini nggak lama-lama gue mau jalan aja tiba-tiba lu begitu lah. Si Bude manggil gua, langsung gue tuh kaget banget itu. Nah, soalnya gue baru ingat pas lewat itu tuh tanjakan itu, katanya pintu gerbang. Jadi gimana gitu, pokoknya nggak enak lah rasanya, hawa di badan tuh paling pusing. Makanya gue sempet lemas tadi. Ya kalau dipaksain terus ya pasti jatuh gitu. Nah terus ada apa lagi kata Mama di sini? Sekarang kita udah ada di puncak nih. Kalau nggak salah tuh, oh iya gua namanya gua Gelis. Kata beliau sih konon katanya itu adalah penunggunya nama perempuan, maka disebut gua Gelis gitu. Jadi dia pada waktu tertentu dia keluar tuh, jadi menampakkan dirinya tuh mau ke situ. Ya gua mau sih bukan ke situ gue nih. Kamu berani nggak? Gak berani gua. Udah Ya boleh sih, siapa tahu aja kita ketemu sama penunggu gua tersebut. Obrolan kami begitu panjang, sampai akhirnya kami merencanakan menelusuri Gua Si Gelis malam ini juga. Terus gimana ini? Mana tuh? Kita jadi nggak ke gua? Ya, jadilah. So jadi. udah lu aja sama itu tuh, udah sama Kumbang deh. Gua males gua. Ayolah. Udah malam dah. Ya kita berangkat bertiga lah, masa pergi berdua gimana sih Dok? Kita buktiin, cari pembuktian. Iya guanya. Soalnya udah malam, harusnya kan ini udah tidur kita nih. Justru itu. Ayolah. Dok. Ya udah kalau kalian maksa deh.
Kapan? Sekarang aja lah. Sekarang. Iya. 12 lewat ini. Aduh, baru malaman. Aman lah jam segini mah. Oke. Udah. Ya. Setelah sedikit beradu argumen dengan Dok yang tidak ingin ikut eksplorasi gua malam ini, kami pun memulai pencarian gua si Gelis. Sobat Outkit, kami melakukan pencarian gua si Gelis ini tanpa sedikit pun mengetahui rute, seluk-beluk, kondisi alam, ataupun situasi gua yang akan kami datangi. Ya mau gimana lagi, apapun situasi dan kondisinya, ini sudah menjadi keputusan kami. Dan benar saja, jalur yang harus kami lewati begitu gelap, bebatuan tinggi yang menjulang kiri dan kanan kami, dan pepohonan yang begitu lebat menutupi jalur kami, sehingga kami harus berhati-hati karena kami tidak mengetahui apa yang ada di balik bebatuan dan pepohonan tersebut. Datarankah atau jurang yang begitu dalam? Ini bagi sebelah kanan. Kebun. Oh ini putus. Ini mungkin itu tuh. Ini putus jalurnya tuh. No. Tidak. Ayo terus. Mana ada? Nggak ada ini. Apaan? Terbuang jauh. Ini dekat sini.
Coba kita lihat sampai situ tuh, sampai top tuh. Ini masih ada no. Jelas nih. Yuk jalannya. Assalamualaikum. Ini mentok nih. Gimana ya? Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Ada yang lewat. Nggak ada dong. Nggak ada ya? Iya, apa nggak ketemu gini? Jauh dari sini lagi. Bukan Gunung Roti. Batu Roti. Puncak Batu Roti ini. Ntar udah mentok ini. Nggak ada. Saat kami sibuk mencari keberadaan Gua Sigelis, kami menemukan sebuah batu yang telah dicoret-coret oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah aksi vandalisme yang sangat dilarang dan akan merusak sebuah situs peninggalan sejarah. Malam Sobat Lopit. Nah, hal yang seperti ini jangan ditiru ya. Vandalisme itu nggak benar. Cara coret di situs purbakala yang merupakan sejarah dari kekayaan Indonesia. Tuh, lihat. Nggak boleh dok ya? Nggak boleh dong. Kami terus melanjutkan pencarian keberadaan Gua Sigelis. Masa sih di tempat yang tidak begitu luas ini kami tidak bisa menemukan keberadaan gua tersebut? Jalur sini ya? Iya, lurus aja. Tuh, coba ini dok. Kan? Iya, karang-karang Iya, ya. Karang. Iya. Lu nggak lihat guanya sesekali? Nggak ada dok. Nggak ada dok. Wah, udah tutup alang-alang di lubang ini. Susah. Kenapa nggak ada ini? Mungkin udah jarang dimasukin, jarang datengin orang. Mana kan? Kan putus. Tuh, lubang tuh. Lubang doang. Tuh, lihat. Berarti ada. Cuma kita nggak tahu pintunya yang mana, pintu masuknya. Tuh. Lubang air ini mah. Kena rembasan air masuk. Ya. Kanan nggak ada jalan. Cuman Nggak ada jalan, ini mah putus. nggak ada deh. Oh, makin turun dia deh. Iya, ini kan gua ini. Wah, rapat dai. Rapat ketutup.
bisa nggak ketemu ya. Sampai akhirnya waktulah yang menghentikan pencarian kami. Karena waktu sudah dini hari, maka pencarian kami hentikan. Teman-teman, tadi kita coba untuk mencari gua yang diinformasikan oleh narasumber kita, gua Belis namanya. Tapi kita telusuri sampai ujung puncak Batu Roti ini, kita tidak menemukan gua tersebut. Jadi penelusuran ini kita hentikan aja. Kita selanjutnya akan balik ke tenda. Saat dalam perjalanan kembali ke tenda, saya yang saat itu sedang memegang kamera sepintas melihat cahaya yang jatuh di belakang kami. Sayangnya, kamera saat itu sedang mengambil gambar ke arah depan Sobat Lotkit. Lalu kami bertiga berlari menuju jatuhnya cahaya tersebut. Dah. Dan benar saja, Iya. kami Sini tadi menemukan sebuah benda mirip cambuk yang berukuran sangat kecil. Tolong deh. Ini deh, coba deh. Coba deh. Di sini kan ya? Sini kita Ki. Ini apa ini? Ini. Ya. Itu tuh. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Deh. Cambuk deh. Ya. Coba Ki. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Bawa dulu dah. Ini. Itu kali ya? Simpan deh. Sumber cahayanya ya? Tapi lagi-lagi keanehan terjadi Sobat Lotkit. Saat kami sampai di tenda dan berniat untuk melihat benda yang kami temukan, benda tersebut lenyap, hilang dari tas Bang Kumbang. Entah pemaksud dari kejadian-kejadian yang kami alami di Gunung Kapur tersebut. Sobat Lotkit, kadangkala dalam hidup ini, apa yang kita rasa bisa kita dapatkan, bisa kita temukan, dan bisa kita miliki. Tidak harus sesuai dengan harapan kita. Contohnya, apa yang kita alami di Gunung Kapur Ciampea ini. Goa yang seharusnya mudah untuk ditemukan, tidak dapat kami temukan. Benda yang sudah kami dapatkan, hilang dalam sekejap. Tapi tidak mengapa. Karena hidup tidak harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Agar kita punya cerita. Oke Sobat Lotkit, selesai sudah video kita kali ini. Buat kalian belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe, lalu like dan share sebanyak-banyaknya. Salam Lotkit. Dan buat Sobat Lotkit yang mungkin memiliki tempat-tempat seram ataupun yang penuh misteri, cerita horor, bisa komen di kolom komentar di bawah ini atau email yang tertera di bio kami. Terima kasih. Sampai Allah.